Fitri Oktavianisa Putri dengan NIM 2308016124, mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Dalam video ini, saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya mengenai konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara. Sebelum membahas konstitusi yang lebih dalam, saya akan sedikit mengulik mengenai sejarah konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu politeia dan bahasa Latin constitutio. Menurut Charles Howard dalam bukunya yang berjudul Constitutionally Ancient and Modern pada tahun 1947, pada zaman Kekaisaran Romawi kuno, konstitusi awalnya digunakan sebagai istilah untuk menyebut peraturan-peraturan yang berlaku di seluruh gereja atau peraturan-peraturan yang berlaku di sebagian gereja. Oleh karena itu, kitab-kitab Romawi kuno dan hukum gereja atau Katolik sering dianggap sebagai rujukan atau dasar dalam penggunaan kata konstitusi. Menariknya, dapat disimpulkan bahwa konstitusi pada zaman Yunani kuno masih bersifat material, ya seperti yang ada pada zaman modern saat ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih konstitusi itu. Berangkat dari pendapat Royan Duguid, konstitusi tidak sekedar memuat norma-norma dasar tentang struktur negara, tapi juga struktur negara yang diatur dalam konstitusi itu memang sungguh-sungguh dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa konstitusi bukan hanya aturan yang tertulis, tapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara, dan yang diatur bukan hanya organ negara, tetapi mengenai hubungan organ negara tersebut dengan warga negara. Berikutnya, saya akan membahas mengenai nilai konstitusi. Pada materi ini, saya meminjam pendapat dari Karl Lowenstein dalam bukunya yang berjudul Reflection of the Value of Constitution. Dia membedakan 3 macam nilai atau the values of constitution. Pertama, normative value, kedua, nominal value, dan yang ketiga, semantical value. Pertama, normative values. Hal ini terjadi apabila suatu konstitusi resmi diterima oleh satu bangsa, dan bagi mereka, konstitusi bukan hanya berlaku dalam arti hukum, tetapi juga berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh masyarakat. Kedua, nominal value. Hal ini terjadi ketika keseluruhan atau sebagian isi dari konstitusi itu tidak dipakai dalam praktiknya. Dan yang ketiga dan yang terakhir yaitu semantical value. Hal ini terjadi apabila konstitusi secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekadar untuk melaksanakan kepentingan politik. Berikutnya adalah klasifikasi konstitusi. Berdasarkan bentuknya, konstitusi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis diadopsi oleh negara-negara yang menghendaki semua peraturan hukum dibuat dalam bentuk yang tertulis untuk mencapai unifikasi hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Contohnya adalah Denmark, Swedia, dan Indonesia. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Ini dianut oleh negara-negara yang berpandangan bahwa tidak semua hal yang penting merupakan hal yang bersifat pokok atau dasar, sehingga tidak mungkin seluruh hal yang dianggap penting harus ditulis dalam suatu undang-undang dasar. Contoh negara yang menganut sistem hukum tidak tertulis ini yaitu Inggris dan Selandia Baru. Sedangkan berdasarkan isinya, konstitusi juga dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama fleksibel dan yang kedua kaku. Terdapat 2 indikator untuk menentukan apakah konstitusi tersebut bersifat fleksibel atau kaku. Indikator yang pertama yaitu apakah konstitusi tersebut dimungkinkan untuk melakukan perubahan. Jika iya, apakah untuk melakukan perubahan tersebut mudah untuk dilakukan atau sulit untuk dilakukan. Yang kedua, apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti kebutuhan perkembangan zaman. Nah, dari 2 pertanyaan ini, kita dapat menentukan nih apakah konstitusi tersebut masuk ke fleksibel atau kaku. Konstitusi dikatakan fleksibel jika konstitusi tersebut mudah diubah dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Begitupun sebaliknya. Nah, menurut kalian, konstitusi negara kita termasuk ke yang kaku atau yang fleksibel nih? Tibalah kita di subbab materi terakhir, yaitu muatan konstitusi. Konstitusi membuat bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, organ-organ negara, pembagian kekuasaan, cara memperoleh jabatan dalam organ-organ negara, perlindungan terhadap hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah konstitusi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa memperluas cakrawala kita mengenai konstitusi. Saya, Fitri Oktavianisa Putri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.